Angan tenggelam dalam kebutaan amarah, luka terkuak dan menggebu tanpa arah, tangis yang terbendung terbuang dalam waktu yang kayak kurang ya? Iya. Kayak kurang gak sih? Kurang apa? Kurang nyajitnya? Ya. Emang suara saya kurang nih. Oke. Kurang panjang ya? Kurang panjang, Oke, Jit, kita nggak perlu lama-lama nih, nggak usah panggil juga karena udah nongkrong di sini seorang tamu spesial Wah, kita. spesial ya benar, tamu spesial. Iya dong. Siap. Bapak, ini kita panggilnya Bapak ya, Bapak Abdul Mas, Aziz. Atau Mas? Atau bro aja. Oh, bro. Kang Aziz. Kang Aziz, selamat datang di Beranda Amin. Selamat datang. Thank you. Terima kasih banyak Kang Aziz karena mau mampir di sini. Saya terima kasih juga udah diundang di sini. Ya, Iya. hari ini lagi banyak banget kegiatannya. Ya, tadi ada rapat dari pagi sampai sekarang nih. Dari pagi sampai Sempet-sempetin ke sini Sempet-sempet luar kesini. biasa. buat jamming bareng kita. Udah dengar kan tadi suaranya luar biasa kan di awal. Mantap sekali loh Kang Aziz. Emang biasa nyanyi, emang biasa atau karaokean? Saya suka denger musik aja sih. Oh, atau denger. nonton konser. Oke. Apalagi band indie lah saya suka juga. Oke, siap. Jadi Anak muda banget ya. Kang Aziz ini sukanya lagu-lagu indie. Suka Ya kan? indie saya suka. Kalau zaman dulu tuh suka nongkrong nggak? Suka nongkrong. Suka nongkrong. Iya. Nah, nongkrongnya tuh di kafe atau di mana? Ya saya lebih suka tadi nonton konser, terus juga Oke. diskusi di kafe, warung kopi gitu-gitu. Iya. Tapi dulunya kan tadi bilangnya indie. Sebelumnya emang suka indie dari dulu atau gimana? Lagu-lagu. Saya mungkin karena dulu kan nggak seperti hari ini ya, Iya. Spotify gampang ya Iya, kan, iya. ada lainnya lah gitu, ada Campur-campur lah. streaming. Dulu kan mau nonton musik itu harus Susah tunggu ya. MTV. Iya. Iya benar. Nonton MTV dulu nih ya kan. Top 40. Top 40 Iya, ya iya, kan. iya. Apa MTV Demand ya kan gitu. Jadi Iya. nonton musiknya ya MTV. Oke. Jadi gak lagunya biasanya denger orang-orang tuh nyanyi lagu cinta-cintamu bosen nih. Nah, Ya, iya. Kalau di MTV tuh agak beda tuh. Iya, Ya macam-macam storytellingnya kan. bagus ya kan. Genre-genre baru tahu saya, oh genre ini A, genre ini B, baru tahu saya juga Jadi, dari kecil saya suka. Ya, genre musiknya berarti apa nih sukanya? Ya kalau berkembang ya. Campur-campur. Nah dulu waktu muda masih suka rock ya. Oke. Nah, terus berkembang lagi udah keluarga gini mah lebih santai, jazz, blues. Jadi berkembang terus Oke. aja tuh. Mengikuti perkembangan zaman. Bukan perkembangan zaman, Atau? perkembangan usia. Oh, Jadi dari muda yang rock-rock yang semangat-semangat gitu. rock ya kan gitu. Ya, ya, Seringan dulu kan, Oke. Burger Kill nonton ya. Sekarang udah berat ya. Ekstrim. sekarang udah berubah lah ya. Jadinya. Kalau konser, tadi kan bilang konser ya, suka datang ke konser. Yang suka didatengin itu konser-konser kayak gimana? Saya lihat tematiknya, misalnya kayak Sunset di Kebun tuh bagus tuh temanya, buat Sunset keluarga. Jadi nggak lagi Ya, yang barak tuh enak. Jadi saya pengen anak saya itu bisa nonton konser kayak enak gitu. Oke. Dulu waktu muda semuanya yang rame-rame ya kan, Iya. diri, joget-joget gerakan gitu. Ya. Sekarang mulai mendorong acara-acara konser yang kayak seperti itu. Oke. Biar bisa ramah anak juga, saya bisa Iya. ngajarin anak saya juga, oh nonton konser seperti ini. Gitu. Oke, baru-baru ini datengin konsernya siapa? Sunset di Kebun ya, Ya. satu efek rumah kaca lah. Efek rumah Kalau kaca. efek Sunset di Kebun Ya. sering nonton lah saya di Cibodas kan ketemu saya Cianjur. Oh, Oh, oke. Terus sama saya juga waktu itu punya kafe bikin Ya. acara sendiri ya, ngundang efek rumah kaca. ngundang Jadi itu. duet bareng sama Holil. Holil ya, Holil. Oke. Ya gitu. Nah kan kalau Biasa musik indie ini kan maknanya dalam ya. Walaupun kalau dilihat tuh liriknya kan ada singkat-singkat tapi maknanya dalam, Betul. sajaknya dalam. Nah bagaimana Kang Aziz memaknai musik indie ini? Kalau saya lihat kan dia dia berkarya ya. Iya. Nah, jadi nggak ngomongin pasar. Oke, Saya iya, senang benar. orang yang berkarya itu nggak ngomongin pasar. Iya. Emang dia mau bikin aja, Mau bikin nyanyi aja. idenya, ya kan? Iya. Apa yang dia rasakan, dia sebagai Iya. messenger, seniman, ya kan musik, ya itu. Yes. Gitu. Saya berharap seperti itu sih.
Oke. Jadi saya berpikir kalau senang musik indie itu ya dia gak berpikirin pasar. Iya, emang Benar semaunya sih. dia yang dia pengen ya. Dan relate. Iya. relate. Yang penting maknanya tuh tersampaikan Iya, ya relate, ke ya. orang-orang yang dengar gitu ya. Betul. Ya Jit mau Iya. nanya apa? Kalau band indie yang lagi didengerin banget sekarang apa? Ya sebenarnya sih Efek Rumah Kaca dari awal lah ya. Dari awal. Efek Rumah Kaca, Dialog Dini Hari. Iya. Kalau yang gini-ginian kan mulai Sal Spaldi ya, Priadi itu sama apa namanya? Tadi itu Bara Bara Suara. gitu. Ya. Itu sih. Oke. Jadi yang Mudah ya. Gen Z, India lah, India. Ya. India. Iya. Itu nyaman juga saya, ya kan? Gitu. Kalau ada lagu nih yang Kang Ajis mau jadiin soundtrack atau theme song, lagu yang menyemangati hidup, apa nih lagu? Sebenarnya saya kalau itu lebih seneng kalau lagi kontemplasi itu lebih seneng Siguros ya. Oh. Siguros. Jadi tenang, tergantung ininya sih suasana batin. Tergantung moodnya juga Moodnya, ya. kita mau kenceng ya lagu metal ya kan. Tapi nggak dengerin Iwan Fals juga nggak? Ya suka juga. Liriknya bagus dia. Saya seneng musik yang storytelling. Oke. Jadi nggak berima-rima, terlalu cinta-cinta gitu. Jadi saya lebih suka ke arah sana sih. Ya. Nah, hobi Kang Ajis di luar tadi kan dengerin musik. Di luar itu ada nggak? Ya saya tuh Olahraga mungkin atau? kalau olahraga bang dari dulu suka olahraga. Olahraga Saya dulu pernah jadi ketua KONI. Wow, oke. Ya di daerah saya olahraga suka. Terus kedua, tapi karena sekarang udah nggak olahraga jadi gendut nih sekarang nih. Jadi jarang ada waktunya untuk aktivitas olahraga sendiri. Yes, Saya senang olahraga. Terus kedua, saya senang seni. Oke. Saya senang seni visual, seni musik, fotografi, seni saya senang sih. Fotografi, film, saya senang. Baca buku senang juga saya. Yang membuat suka itu apa memang ngikut dari orang tua atau memang sendiri? Kesukaan sendiri gitu? Ya, Hobi sendiri? Hobi sendiri sih. Saya lebih sama orang tua saya suruh mencari jalan sendiri. Oh, oke. Jadi biar tidak ada keterbatasan lah. Ya. Jadi puas lah mencari sesuatu ya puas. Oke, siap. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau dengerin lagi suaranya Kang Ajis. Ya. Lagu indie lagi nih. Ini lagi. Biarkan tinju tergapang, bekik menabang, terjang arah, pagi pasti terkejar. Seandainya negeriku serupa rahim ibu, merawat kehidupan, menguatkan yang rapuh. Kayak lagi di sawah ya, Mi. ada alunan Sunda. Kan you know, suka emang Iya, kan betul. instrumen Sunda. Pas banget loh Kang Ajis kan di Cianjur ya. Cianjur. Nah, Nah, ya itu sama kayak ibu saya juga. Nah, udah Ibu saya deh di Cianjur tuh. juga tuh. Nah, Kang Ajis kita mau nostalgia nih. Siap. Di zaman sekolah dulu ya. Ya. Zaman SMP, mungkin SMA, sekolah. Ini ada hal-hal yang mungkin berkesan gitu, boleh diceritain dong. Nah, tapi sebelum itu Mbak Mi, saya bawain kopi dulu nih buat iya. buat Kang Ajis ya kan. Biar lebih Dari rileks ya kan. tadi dong, Zit. Nah, Oke. Izin Pak. Thank you Mas Yajid. Ya. Oke, terima kasih. Kenapa nih Pak suka kopi Pak? Saya lihat-lihat Pak. Ya suka ya kopi saya. Suka aja. Suka Jadi emang suka ya itu salah satu setiap hari yang menemani saya kopi. penyemangat ya, Pak? Penyemangat tuh, Mood biar booster. segar. Mood booster. Mood booster ya. Tapi juga ramah lambung ini kopinya. Oh, ramah Oke, lambung. oke. Yang Nggak penting kan begitu tajam ya. biasanya kalau kopi kan suka lambung kan. Kalau saya bilang bikin sendiri sih. Jadi V60 gitu. Bikin sendiri kopi di Cianjur. Ya. Ya kan V60 sendiri ya. Manual brew lah. Nah, ya. Oke, balik lagi. Siap. Tadi kan Lanjut Mi. sebelum yang berkesan deh, Kang Ajis waktu sekolah itu termasuk yang aktif nggak? Saya satu yang mungkin
anak paling nakal mungkin ya, atau mungkin atau geng-geng beda lah gitu ya. Oke, nakal. Bang. Berarti dia nggak Iya, ikut mungkin. OSIS gitu nggak ya? Enggak. Nongkrong yang ada ya? Nongkrong. Ah, bener. Nongkrong. Cocok ini. Tapi kan dulu kan karena acuannya MTV kan dulu Oh, kan. iya, Jadi iya. ikutin style-nya ya MTV gitu. Berarti pernah madol-madol gitu nggak? Madul ya pasti sekali 2 kali pernah lah. Oke. Ya kan. Ya wajar lah, Mi, anak Iya, muda. ya kan Dulu anak sekolah. muda, Ah, iya. 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 Ya nostalgia dulu masih sering manjat pagar ya. kan. Masih ada lah dulu. Berarti nakal-nakal yang kayak gitu ya, Mi? Iya. Tapi enggak nakal-nakal yang sampai tawuran enggak lah. Oh, ya. Cuman paling Ya. nongkrong ya kan. Dulu saya suka ya apa namanya? Main skateboard, Oh, ya, BMX, Pixie, Lowrider, masih ikutin itu Anak lah. skena, anak skena. Kalau di sini. Anak skena. Luar biasa. Terus apa masa-masa itu apa sih yang paling teringat gitu yang sampai hari ini belum bisa nggak dilupain? Ya pernah sampai kasus dipanggil orang tua kah karena BK kasus gitu. Dipanggil ya. guru BK gitu. Ya kalau saya tadi mungkin karena ya pakaian ya gara-gara bawa baju keluar, baju keluar, celana pensil gitu. cara pensil, nggak pakai Baik. dasi ya kan, gitu bisa. Rambut mohak gitu kena tuh, rambut mohak. Imo dulu. Imo ya dulu, imo yang turun Iya, gitu. bener. Panjangan tuh. Imo bener. Ya jadi gitu. Kalau masih SMA ya paling ya seneng nonton dari pensi ke pensi. Oh, Kalau zaman dulu masih pensi iya. ya. Senayan, Iya, ya kan, Gelora Bung Karno. Masih banyak. Berarti ikut pensi gitu nggak? Karena sekolah saya nggak buat pensi, jadi numpang sama orang-orang aja, nonton pensi orang-orang. Oh, Berarti kita nggak ikut bapak yang manggung nontonin gitu. gitu ya. Enggak Oh, gitu. nggak ikut manggung. Cuman ikut pensi orang, karena sekolah saya nggak bikin pensi, ya kan. Misalnya live school bikin pensi, nonton, dateng. Ya kan, Oke, gitu. oke. Zaman-zamannya SMA 8 bikin pensi, Ya. oh misalnya gitu. Oke. Ini berarti nongkrongnya tuh kalau misalnya di sekolah tuh di mana? Di Kalau sekolah itu Kafe biasanya apa gini, gimana? saya karena suka main skateboard, nyari spot yang bisa main skateboard. Oh, Biasa ya gitu. Emang dulu SMA. sekolah di mana, Pak? Dulu Saya di SMA 40 dulu. SMA 40. 40 enggak? Aduh, Nggak enggak tahu. SMA 40 dulu. Iya, jadi Oh, Jakarta Timur. Enggak, Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Utara. Oke. Jadi suka nyari spot-spot kalau pulang sekolah tuh nyari nyari spot aja, spot buat main skateboard. Yang main skateboard itu ya. Oke. Ya, gitu. Tapi memang banyak sih iniannya. Dulu zamannya masih in lah, taman-taman dulu Jakarta tuh ada alat skateboardnya. Iya, iya, gitu. iya, Dibentuk Lumayan, gitu. Nah, kalau masa kuliah nih, boleh diceritain zaman-zaman kuliah gitu. Kalau kuliah udah mulai lebih kritis ya. Oke. Ketemunya ya tadi udah mulai tajam berpikir lah, kritis ya kan. Termasuk yang ikut-ikut demo gitu. Demo sih enggak sih. Enggak. Cuma seneng dulu mas seneng bukan demonya, ngeliput orang demo. Karena saya kan fotografer, Oh jurnalistik. iya, fotografer ya. Iya, iya. Gitu. Jadi emang ngeliat ke arah sana sih. Ambil jurusannya apa, Kang? Dulu saya tuh pengen kuliah di KJ. Mm-mm. Oke. Ya kan, karena saya suka seni, Seni, kan? ya Ya. kan. Tapi orang tua nggak boleh, harus masuk Perbanas. Oh, aku tahu Perbanas. Iya, iya, iya. Perbanas. Tapi Berarti ngambilnya apa tuh? keuangan. Keuangan. Keuangan, tapi nggak kontradiksi sama saya. Tapi akhirnya tetap aja saya menekunin seni, Iya, fotografi jurnalistik itu. Oh, Saya senang visual tapi nggak bisa gambar, tangan. Akhirnya pakai foto. iya, iya. Saya senang film, bikin film gitu. Gitu aja sih. Oh, oke. Iya, 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 iya. Gitu, saya senang seni. Berarti kan termasuk mahasiswa yang suka bersuara juga nggak sih? Ya mungkin bersuaranya tadi saya Nggak bilang dari demo. dengan karya. Dalam Iya, karya. dalam karya aja. Karya kayak misalnya waktu kerusuhan yang Mbah Priok tuh ya karya saya dipajang di banyak mana-mana gitu. Oh, Gitu, oke, karya oke, saya. oke, Keren. Jurnalistik. oke. Ada nggak kenangan-kenangan di masa kuliah mungkin yang sampai sekarang juga masih teringat? Ya saya zaman kuliah itu ya ketemu orang-orang yang idealis ya, maksudnya teman-teman lagi mencari jati diri lah semua orang. Oke. Jadi itu yang membentuk saya. Mereka itu selalu ingin tadi bahwa ingin karyanya itu bisa mengubah dunia. Itu mimpinya. Gimana satu foto bisa mengubah dunia. Oke. Gitu. Jadi dia kedorong ke arah sana. Oke. Bang Ajis Kira-kira- suka ini mungkin film indie juga nggak? Film indie apa ya? Saya suka nonton yang ini yang menang-menang festival Cannes ya Oh, kan, iya. Marina. Jadi Ya. yang award itu saya suka nonton tuh. Oke. Nah, jadi Pengangkat saya nontonnya tinggi ya. tuh kalau misalnya dia menang award baru saya nonton. Oke. Pasti ada sesuatu di situ. Iya, iya. Pasti keren-keren
gitu Oke, sih. I see. Oh, bener sih ya. Iya. Karena perfilman sekarang udah mulai hidup sih. Iya. Pendapat abang gimana tuh bang? Apa? Yang soal perfilman sekarang udah mulai hidup nih tentang film-film Tapi kan indie nih. kebanyakan film juga horor sih ya di Indonesia. Tadi pasar ya. Tapi kalau misalnya kita udah nyari, saya senang karena saya suka buku biografi, saya suka nonton yang lebih ke apa namanya biografi, Oh, film-film yang apa namanya sejarah, gitu. Dokumenter gitu. Dokumenter ya kan. Kayak kemarin tuh yang Nolan tuh yang Oppenheimer tuh bagus juga tuh. Oke. Perspektif barunya kayak gini masalah tadi yang nuklir ya kan. Iya. Nah, Oppenheimer. Oke. Nah, kalau jurnalis itu dimulainya dari kapan? Apakah dari saat Saat ngaku? saya ditolak orang tua saya nggak boleh masuk IKJ. Akhirnya saat boleh itulah. masuk nyari IKJ. alternatif apa nih kalau misalnya sekolah di seni di mana? Oh, Akhirnya oke. ambil waktu itu UKM di kampus itu fotografi slide ya. Jadi di fotografi. kampus itu memang ada Ada khusus slide ya fotografi. Habis itu saya workshop di sekolah di fotografi jurnalistik di Antara. Oh, oke. Iya. Jalan Antara 59 itu. Itu berapa lama Kang jadi Hampir jurnalisnya? ya 3 tahun lah, 4 tahun di situ. 4 tahun lah. Oh, oke. Jadi akhirnya kuliah saya nggak beres, nerusin jurnalistik aja. Jurnalistik ya. Jurnalistik. Dari jurnalistik akhirnya lari ke politik hari ini. Barulah melek politik dari situ ya. Mungkin saya dilahirkan kedua kali ya dalam pemikiran di jurnalistik untuk hal politik jembatannya. Nyambungnya ke situ Triggernya ya berarti. bridgingnya situ. Nah, ada nggak cerita fotografi yang menurut Kang Ajis itu dalam banget gitu? Fotografi ya. Ya. Tadi saya bilang tadi Kevin Culture. Ya. Ya ketika yang viral itu foto dia, foto ada anak kecil yang pusung lapar ya, lihat secara visual, belakang burung bangkai. Oke. Gitu ya. Dari foto itu dia bisa mendorong orang untuk membantu Sudan. Daerah orang kelaparan tuh bisa diselamatkan. Gitu. Saya punya mimpi tadi itu foto-foto yang seperti itu yang bisa membawa dunia. Oke. Terus kedua foto yang waktu di mana ya, yang siapa fotografer lupa, kerusuhan Cina yang waktu yang apa ada orang yang berdiri tank waktu itu kerusuhan di Cina nggak salah itu foto itu yang menginspirasi saya gitu. Nah, Jadi foto-foto itu sih. Nah, kalau emang karyanya Bang Haji sendiri ada? Ada karya saya. Wih, Saya punya buku namanya After Coma. Repertoire namanya. Saya nggak lupa bawa bukunya. oke. Buku itu udah ya banyak ya sampai Australia, banyak foto Belanda ya kan. Ya. Gitu saya buku foto saya. Mantap. Pameran di Belanda saya juga foto itu. Foto. ceritakan dong Pak itu sedikit apa, tentang buku itu tuh tentang apa tuh? Saya dulu bikin feature ya tentang dulu masih ada stigma bahwa tato is not crime. Judulnya Tato itu. it's not Dulu kan orang melihat tato itu sebagai ya ciri Bandel. khas ya kriminal. Kriminal. Lagi zamannya 98 tuh Petrus ya yang tato saya preman ya kan. Gitu tato. Jadi stigma tato itu saking ya kriminal. Oke. Jadi saya mengkontemplasi itu kenapa saya foto orang-orang yang bertato. Oke. Dan saya mendalami bahwa tato ini sebenarnya ya ada apa namanya budaya Indonesia juga. Iya. Tato tertua itu di Mentawai. Benar. Oh, ya. Mentawai. Mentawai ya kan, Sengkaraya itu ya kan. Jadi fotonya tentang makna kehidupan. Kalau di Mentawai, Mentawai. gambar Termasuk seni perahu, berarti ya? gambar sisik ini apa namanya buaya kalau nggak salah. Itu ada keseimbangan hidup. Itu maknanya dalam tuh tato itu sebenarnya. Jadi identitas kehidupan. Kehidupan. Kalau di Kalimantan itu bunga terong, pasti itu ya kan. Gitu. Saya dulu mendalami itu, tato is not crime, makanya saya bikin program itu. Oh. Sampai dibawa ke pameran di Belanda saya. Pameran Belanda ya. Nah, sampai ketemu sama yang menang Pulitzer lah. Karya saya. Luar biasa. Itu mah top banget ya. Jauh banget saya mau ngikutin itu kayaknya. Kejauhan tuh. Nih sedalam lagu yang mau kita nyanyiin Siap. sekarang. Udara yang kuhirup, kau hirup juga. Dingin yang kau rasa, ku rasakan sama. Kita tak terlihat beda dan memberikan cahaya yang sama untuk kita. La 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 la
Lucu. Bingung mau komen apa ya, lagi nih. Jit? Sunda. Emang Lucu sih. ya Ambon Sunda Pride ya, tapi ya gimana dong? Suka ini. Oke, sebelumnya nih kan Kang Ajis sempat berkarir sebagai jurnalis ya. Ya tadi kita udah bahas ya. Apa pengalaman di jurnalis yang paling banget bermakna? Ya tadi bermaknanya bisa bantu orang. Bisa Oke, bantu orang. Kita Iya, jadi messenger lah. iya, Karena dulu saya pinjam seniman, iya. kan tugas seniman messenger. Iya. Jadi Iya. jurnalis sama Menyampaikan juga. pesan ya benar. Nyampe pesan dalam messenger saya. Iya, oke. Gitu. Nah, habis itu kan dari yang tadi akhirnya berkenalan lah dengan dunia politik ya kan. Nah, itu dimulainya boleh diceritain sedikit pas masuk ke dunia politiknya itu. Ya tadi kan saya bilang tuh masalah, tadi kan saya punya apa namanya, perdebatan hati lah ya. Iya. Iya. Punya Ketika saya jadi jurnalis, waktu itu saya meliput di Jakarta Utara, ya kan, bahwa saya meliput di Jakarta itu waktu itu APBD-nya nggak salah 40 sampai 50 T. Oh, 50. Iya, di Jakarta waktu itu ya, oke. di Jakarta Utara saya meliput, ternyata masih ada yang busung lapar. Aduh. Itu bikin sakit kepala saya, kok bisa? Ya, ya, ya. Ya, ibu kota negara Ya. dengan APBD sebesar itu masih ada yang busung lapar warganya. Nah, Bagaimana daerah lain? ya. Saya itu kontemplasi gitu ya, gimana nih berdiskusi sendiri kan. Ya akhirnya larilah mencoba untuk ke politik. Oke. Ya mungkin kalau saya foto itu saya angkat beritanya mungkin ketolong 1-2 orang. Oke, iya, iya. Ya, tapi bagaimana saya punya misi ya masih idealis bagaimana bisa bantu baik orang. Akhirnya kalau lihat dari hari ini ya semua bisa bantu baik orang ya di politik. Oke, paham. Oke, sampai hari ini Kang Ajis yang sudah Kang Ajis targetkan apakah sudah tercapai? Ya menurut saya sih masih belum ya. Masih belum. Ya sampai saya benar-benar ya bisa melihat Indonesia ya bisa Indonesia Raya sudah cita-cita pendiri bangsa kita. Oke. Sampai Berperan maksimal lah Iya. gitu ya, berperan maksimal. Ya, Kang Ajis sudah berada di DPR Siap. gitu kan. Nah, yang sudah ditemui di lapangan ini seperti apa konstituennya? Ya kalau konstituen kan kalau saya karena hari ini di Komisi 8 ya, ya itu tadi ya relate juga dari yang saya sebelum di DPRD daerah ya kan, tadi membentuk guru ngaji, Iya. relawan bencana ya Iya. kan, Iya. kegiatan sosial lainnya. Saya di komisi ya komisi agama dan sosial. Ya Yes. relate juga. Ini tinggal meneruskan perjuangan Oke. yang dari DPRD itu ya. daerah bagaimana menjadi kebijakan nasional Wih, Benar. mantap. gitu. Iya, iya, Karena saya dari bawah gitu. Ya. Jadi bisa bagaimana ini jadi role model atau apa namanya ide ya ini bisa jadi kebijakan nasional yang bisa ya impact-nya ke seluruh Indonesia. Sampai hari ini ada hal yang menyedihkan mungkin masih Kang Ajis temui. Ya, atau enggak laporan dari Iya. masyarakat di sana gitu. Oh di Cianjur. Ya, Iya. Cianjur. Ya kalau masalah ya Cianjur, masalah ya Cianjur sama wakili dengan masalah daerah lainnya ya kan. Iya. Ya kalau saya melihat tuh contohnya masalah tadi ya penanganan bencana lah contohnya. Penanganan bencana. Bahwa negara ini kita tahu rawan bencana, kita dikelilingi ring of fire, Iya. ya kan? Iya, benar. Kenapa kita nggak mendorong ada satu kementerian yang ngurusin bencana? Nah, Oh, Ya kan, ini masih badan. ya, ya, ya. Kalau ide saya gitu ya, kan, bahwa ini bagaimana. Terus kedua, ini bencana ini kita tahu ada yang terulang, ada yang baru. Misalnya banjir, dari meteorologi itu kan yang terulang. iya. Kenapa nggak setiap ya pemerintah ya pusat daerah itu ya mengkaji atau mendorong perencanaan pencegahan? Oke. Supaya tidak terulang lagi. Bukan lagi penanganan terus. Karena itu pertama. Terus kedua, ini infrastrukturnya itu masih berjenjang. Kalau BNPB kan hanya koordinator, di daerah ada BPBD, ya kan? Kenapa nggak ada BPBD. vertikal langsung? Ya kan? Ya, ya. Kita tahu nih bencana Indonesia itu cukup banyak, Ya. se-Indonesia ya kan? Karena ngomongin bencana itu ngomongin waktu. Benar, benar. Ya kita 1 menit aja itu bisa nolong banyak orang. Yes. Contoh kayak gempa waktu di Cianjur, pengalaman saya di Cianjur, itu 1 menit itu banyak orang yang bisa diselamatkan. Ya. Dengan kecepatan, ketepatan, data. Ini kan simpang siur, datanya belum terintegrasi. Iya. Kita tahu bahwa Indonesia ini rawan bencana, ya kan? Yang kayak hari kemarin itu kejadian di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya kan? Iya. Nah, itu kan sebenarnya bisa dideteksi, Nah, gitu, ya kan? Iya. Ya, itu deteksi terus penanganan dan lainnya bencana itu misalnya menurut saya sih salah satu yang harus didorong. Contoh lah kayak Jepang. Jepang siap, kenapa nggak
kebencanaan ini menjadi kurikulum. Iya. Karena pasti ya, kalau lihat data, kalau bencana ini korbannya masih anak-anak. Iya. Iya. Kalau orang tua mungkin bisa bertahan hidup cukup lama ketika bencana. Tapi anak-anak kan sulit, susah lagi. Iya. Susah dan sulit Iya. lah ya kan, bertahan hidup. Karena dia Dan belum harusnya paham ya. dikurikulumkan gitu. Kayak di Jepang tuh ada gempa tuh waktu saya ke Jepang, anak panik. Dia udah Karena udah teratur, ya kan? Sistemnya udah tahu juga. Dia kan, tahu. ya, Nah, bagaimana. kalau kurikulum kita didorong ke anak-anak kita, dia tahu bahwa yang ditinggali oleh dia rumahnya itu nggak layak untuk tinggal. Nah, iya. Makanya kalau didorong ini kan banyak yang kita paksakan nih hari ini Iya. bahwa masyarakat masih tinggal di daerah rawan bencana, Ya. ya kan? Tapi kalau anak dididik rumah kalian itu rawan bencana, ya kan? Akhirnya dia bisa nanti ketika dewasa, ya kan? Dia bisa menentukan pilihan dia tinggal di sana, Iya. Yes. ya kan? Karena nanti Ya. kena. Atau safety membangun rumahnya, karena suruh bangunnya bukan bangun asal-asalan aja, ada SOP dan lainnya, Benar. gitu itu. sih. Berarti jiwa jurnalisnya nih waktu jadi anggota DPR masih ada ternyata ya? Masih lah, cara berpikir saja bukan 5W1H. Oke. Mantap sih. Mau masukan nih buat anak-anak muda, Nah. Kang Ajis, untuk Gen Z yang pengen masuk di dunia politik, Ya, boleh. siap. Ya, ya kalau untuk Gen Z menurut saya dulu masuk politik hari ini masih muda juga untuk masih muda ya. Usia saya hari ini 35 tahun. Oke. Ya, udah DPR RI ya. Jadi sebenarnya nggak harus menjadi orang tua dulu masuk politik, Yes. ya kan? Dari muda juga bisa, bisa ya. menurut saya, ya kan? Kedua, kalau menurut saya, kalau daripada kita hanya mengutuk kegelapan, kenapa nggak bareng-bareng kita nyalakan api lilin biar cahaya bangsa ini lebih terang? Lebih terang. Ya, Yes, saya mengajak daripada kita mengutuk kegelapan ya kita nggak bareng-bareng aja masuk politik. Kita benahi bangsa ini Benar. Rapihin sesuai dengan pelan-pelan. pemikiran. Karena kata Bung Karno 10 pemuda cukup mengujang dunia. Ya kan? Ayolah anak muda, 10 pemuda aja cukup untuk mengujang dunia. 10 pemudanya Ujang cukup. dunia. Kalau kata Bung Karno, Iya, ya kan? betul. Makanya anak muda lah punya pemikiran hebat, ya kita ubahlah bangsa ini lebih baik lagi. Baik, Yes. mantap. Nah, kalau bukan menjadi anggota DPR, siapakah Kang Ajis? Ya mungkin tadi masih jadi foto jurnalistik atau fotografer atau jadi seniman Iya. atau mungkin bisa jadi pengusaha, banyak hal lah. Banyak hal. Tapi saya pasti akan berdiri pada prinsip saya bagaimana saya hidup itu harus punya makna dan bermanfaat untuk orang banyak. Ya, Apapun saya pasti. Canggih itu Mi, kayak gitu contoh yang bagus itu Mi. luar biasa. Ya. Kang Ajis, makasih banget udah Siap, main sama-sama. ke Beranda Ami, nggak kapokan ya? Enggak lah, Kita sering-sering aja. Sering-sering aja. banget ya, sering-sering ya. Berarti kayaknya gantiin saya Pak. Saya nggak ada gunanya di sini jadinya. Kita tetangga komisinya komisi 8. Bosan di sini aja. tetanggaan. Iya maksudnya Bapak jadi co-host, saya di Komisi 8. Oh gitu. Oh, gitu. Kita doakan lah. Amin, amin. Oke, lagu terakhir. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama.